warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Oke, semoga baik-baik aja ya. Amin. Oke teman-teman, pada kali ini spesial kita akan belajar ataupun latihan ya, mengerjakan soal ya, ataupun soal tes kerja Microsoft Excel untuk bagian admin ya. Ini hanya sebagai simulasi ataupun contoh gitu ya, untuk mengerjakan kalau misalkan kalian nanti melamar pekerjaan dan ada soal tesnya gitu ya. Nah ini kita akan belajar studi kasus gitu ya, ini contohnya. Oke, nah di sini yang akan kita gunakan adalah kita akan mengerjakan data yang ada di sini gitu ya. Dan juga kita akan mengisinya. Sini ada suatu ketentuan ataupun keterangan penggunaan rumusnya di sini. Oke, nanti kita akan coba kerjakan satu persatu gitu ya. Nah, untuk teman-teman ya, di sini kita sudah saya tulis ya untuk tahapannya gitu ya, supaya nanti teman-teman juga bisa mengerjakan ataupun belajar juga ya setelah ini gitu ya, mempraktekkan di rumah gitu kan. Oke, jadi di sini ada keterangan, jadi yang warna biru tahap pertama ya, warna kuning tahap kedua, dan hijau tahap kedua, dan warna kuning ataupun oranye ini di tahap ketiga. Jadi teman-teman nanti bisa mengerjakannya gitu ya. Ini per tahap nih gitu. Jadi sesuai dengan acuan ini. Oke. Kita langsung saja gitu ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama gitu ya. Jadi tanggal keberangkatan, tanggal hari ini di sini ya. Berarti tanggal hari ini sekarang. Misalkan tanggal keberangkatan kita tanggal hari ini, berarti sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 20 berapa nih? Tanggal hari ini. Juga bisa kita tekan dengan ini ya, sama dengan today rumusnya untuk tanggal hari ini. Today, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, sekarang tanggal 6 November 2024 teman-teman. Oke. Nah, kemudian tujuan gitu ya, untuk misi tujuan ini didapat dari mana ataupun diperoleh dari mana? Tujuan ini diambil dari kolom tujuan pada tabel tujuan ya, berdasarkan 3 karakter pertama pada kode tiket ya. Ini tabel tujuan ya. Jadi tujuan ini diambil dari tabel tujuan ya, berdasarkan kode tiket. Nah, di sini teman-teman, kita ini kodenya ada A, B, C, D ya, yang dimana ini ada tujuannya. Nah, sekarang ini kita akan menggunakan apa? Kita akan mengambil data dari tabel referensi ya, atau tabel namanya tabel acuan. Masih ingat mungkin kayak yang sudah mengikuti dari awal ya. Ini pakai rumus apa? Ya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP gitu ya. Nah, kenapa VLOOKUP? Karena kita lihat tabel tujuan ini bentuknya vertikal, jadi kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke. Nah, sebelumnya kita perhatikan lagi nih dari kodenya, apakah kodenya sama persis ataupun tidak ya. Kalau sama persis kita bisa langsung menggunakan kodenya, ataupun kalau tidak kita harus perlu sederhanakan lagi ya supaya sama. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini diminta apa? 3 karakter pertama. Nah, berarti ini yang diminta kodenya supaya sama gitu ya. Ini kita gunakan 3 karakter di sini. Nah, maka kita akan sederhanakan lagi supaya nanti kodenya biar sesuai. Nah, maka rumus apa? Nah, kita ingat kembali nih, kalau kita untuk mengambil rumus atau kita mengambil data 3 karakter dari sebelah kiri ataupun pertama ini, masih ingat pakai rumus apa? Ya, pakai rumus left. Nah, maka ini kita akan menggunakan fungsi penggabungan ya. Maka rumusnya sama dengan VLOOKUP. Oke, VLOOKUP left. Nah, karena kita akan mengambil data ini ya, kode ini supaya sama dengan kode yang di tabel tujuan ini. VLOOKUP left ya, kita klik teksnya, kemudian kita titik koma, tekan titik koma, kemudian kita mau ambil berapa karakter? 3 karakter. Oke, tutup kurung. Nah, kemudian kita titik koma lagi. Nah, ini ada keterangan tabel array, artinya kita blok seluruh ini, kita blok di tabel tujuan ini ya, kemudian di absolutkan ya, tekan F4 gitu ya, atau Fn F4. Nah, kemudian titik koma. Nah, kita akan mengambil tujuan ini ya dari tabel tujuan di kolom keberapa? 1, 2 ya, di kolom kedua, titik koma, false ya, atau 0, sama aja. Dan tutup kurung ya, kita enter. Yap, dapat ya. Nih, dapat nih kodenya, tujuannya. Yang pertama, kalau sudah tinggal kita klik aja. Oke, dapat ya. Oke, sekarang kita ke harga nih. Di kolom harga, kita baca keterangannya. Harga ini diambil dari kolom harga ya, pada tabel tujuan ya, berdasarkan 3 karakter pertama pada kode tiket. Berarti kita masih menggunakan kode yang sama. Cuman kita ambil beda kolomnya beda ya. Oke. Kita sama dengan VLOOKUP left
buka kurung, kita klik di kode tiket ini, kemudian titik koma, kita ambil berapa karakter, kita ambil 3 karakter, tutup kurung, kemudian titik koma, kita blok tabel tujuan ini, kemudian kita kunci atau kita cell absolutkan, tekan F4. Oke, kemudian titik koma lagi, kita ambil harganya di kolom keberapa nih? Di tabel tujuan ini, di kolom ketiga. Maka titik 3, kemudian titik koma 0. Tutup kurung, enter. Oke, dapat ya harganya nih. Nih Makassar Jakarta 700.000, bener ya. Oke, tinggal kita tarik atau klik 2 kali bisa ya. Oke, dapat ya. Nah, sekarang kelas. Oke, kelas. Nah, kelas dapat dari mana? Nah, sedangkan kelas ini ada di sini nih, ada di tabel kelas ya. Ini keterangannya. Kelas diambil dari kolom kelas pada tabel kelas berdasarkan karakter keempat pada kode tiket. Nah, sekarang untuk mengambil ini kodenya kan cuma satu ya, satu digit ya. Sekarang di sini apa nama keterangannya pada keempat karakter ya, keempat karakter. Berarti pada karakter keempat, maka di sini lihat 1, 2, 3, 4. Nah, maka yang diambil adalah YZ ini ya, YZ ini yang akan kita ambil. Nah, maka kita pakai rumus apa nih? Perhatikan lagi. Tabel kelas ini bentuknya vertikal ya, maka kita masih pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Nah, sekarang untuk mengambil kodenya supaya sama, kita akan menggunakan rumus MIT ya, karena posisinya di tengah. MIT, buka kurung, kita klik teksnya, kemudian titik koma, kita akan mengambil start nomor berapa ya. Tadi yang diambil adalah dari karakter keempat, berarti kita ambil dari karakter keempat, kemudian dari karakter keempat ini kita ambil berapa karakter, yang kita ambil cuma satu aja. Oke, tutup kurung dan titik koma lagi ya, tabel array kita blok nih di tabel kelas ini, kemudian kita kunci ya, F4, kemudian titik koma. Nah, kita ambil kelas ini di kolom keberapa? 1, 2, di kolom kedua ya, titik koma 0 atau false ya. Enter. Nah, dapat ya. Kelasnya dapat. Sip. Nah, oke. Kemudian di menu nih. Menu apa nih? Menu diambil dari kolom menu ya. Berarti kolom menu mana? Di sini tabel menu ya. Oke. Kolom menu pada tabel menu makanan ya, berdasarkan karakter ke-6 ya. Ke-6 dan ke-7 pada kode tiket. Berarti yang diambil kita mengambil dari tabel menu makanan ini ya, berdasarkan karakter ya. Karakter ke-6 ke-7 berarti yang diambil itu kayak PI, P2, P3 ini ya, di sini. Nah, maka kita akan ambil apa? Nah, sekarang kita kerjakan pakai rumus apa kira-kira? Nah, kita perhatikan nih, tabel menu makanan ini beda ya bentuknya. Kalau tadi vertikal, nah itu maka berarti ini bentuknya horizontal. Maka kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian kita klik lookup value-nya. Nah, dari mana? Kita akan menyederhanakan karena yang diambil ini berdasarkan apa? Berdasarkan karakter ke-6 dan ke-7. Maka kita menggunakan VLOOKUP MIT ya. MIT kurung, kita klik teks ini ya, kemudian titik koma, kita akan dari mulai karakter ke-6, kemudian yang diambil 2 karakter ya, karena yang diambil di karakter 6 dan juga karakter ke-7. Kemudian titik koma, tutup kurung, titik koma, kita blok nih. Sorry, bukan VLOOKUP ya, VLOOKUP, salah, VLOOKUP. Oke, sorry. Oke, kemudian kita blok. Nah, sekarang kita kunci F4, kemudian titik koma. Nah, kita akan mengambil dari baris keberapa nih menu ini? Ya, di baris kedua, titik koma 0 atau false ya. Enter. Nah, dapat ya. Ini P1 paket A, ya, P2 paket B. P3 paket C. Tinggal tarik aja. Oke, dapat ya. Nah, kemudian lanjut nih di harga menu. Harga menu diambil dari kolom harga pada tabel menu makanan berdasarkan karakter ke-6 dan ke-7 pada kode tiket ya. Nah, jadi kita masih menggunakan rumus yang sama, cuma kita ambil beda barisnya ya. Jadi kalau ini di menu dan ini di harga. Oke. Nah, maka masih kita menggunakan rumusnya sama dengan VLOOKUP karena masih di tempat yang sama ya ngambilnya. Maka VLOOKUP, kemudian kita VLOOKUP MIT. Oke, kemudian klik teksnya, kemudian titik koma, kita ambil dari karakter ke-6, kemudian kita ambil 2 karakter aja, karena kita mau ambil karakter 6 dan juga ke-7.
Nah, kemudian titik koma, kita blok di sini tabel menu makanan ini, kemudian kita kunci FN4, kemudian titik koma, kita ambil di baris keberapa nih untuk harga menu ini? Di baris ketiga, titik koma 0 atau false ya. Kemudian enter, tutup kurung enter. Ya, dapat nih ya harganya nih sesuai. Oke, tinggal ditarik aja. Dapat ya. Oke. Nah, sekarang di diskon ya. Nah, diskon keterangannya diambil dari kolom diskon pada tabel kelas ya. Tabel kelas mana berarti ini ya. Berdasarkan karakter keempat pada kode tiket dikali dengan harga. Nah, dikali dengan harga. Berarti harga mana? Di harga ini gitu ya. Kita akan mengatur di harga. Berarti harga ini. Oke, berarti kita ambil ini. Kita ambil diskon. Kemudian nanti dikalikan dengan harga. Oke, nah sekarang kita perhatikan dulu. Tabel kelas ini bentuknya vertikal atau horizontal. Oke, yes. Ini bentuknya vertikal sama kayak tadi kita ambil kelas ya. Nah, maka rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena yang akan mau kita ambil ini tabelnya berupa vertikal ya, maka VLOOKUP. Maka sama dengan VLOOKUP. Nah, sekarang kita akan mengambil kodenya ini supaya sama. Ini diambil dari mana? Diambil dari berdasarkan karakter keempat. Maka kita mengambil rumus MIT, VLOOKUP MIT. Oke, MIT. Kemudian kita klik ini. Oke, kemudian titik koma kita ambil dari karakter keempat, yang kita ambil cuma satu karakter aja, kemudian tutup kurung, dan titik koma lagi, kita blok nih tabel kelasnya, kemudian kita kunci FN4, kemudian kita titik koma, kita ambil diskon ini di kolom keberapa? Di kolom ketiga ya, titik koma 0, kita false ya, tutup kurung. Nah sekarang apa tadi? Dikalikan harga, maka kita kali harga di sini. Oke, maka enter. Nah, dapat diskonnya, dapat. Oke, enter. Nah, lanjut. Sekarang kita akan menghitung harga jual ya. Harga jual diambil dari harga ditambah harga menu dikurang diskon. Berarti harga ditambah harga menu dikurang diskon. Maka kita selesaikan dulu yang pertambahannya. Maka sama dengan harga ya ditambah harga menu. Oke, ini berarti di dalam kurung nih. Kita selesaikan dulu satu persatu ya. Nah, jadi harga ditambah harga menu baru dikurang diskon. Oke, enter. Nah, dapat ya. Harga jualnya 620.000. Oke, tinggal ditarik. Selesai, oke. Nah, lanjut nih dihitung total pembelian. Jadi kita akan hitung total pembeliannya di sini. Kita menghabiskan uang berapa gitu ya. Maka rumusnya masih ingat untuk penjumlahan ya total. Ya, rumusnya adalah sum ya. Maka sama dengan sum. Ya, oke. Kita blok data yang mau kita hitung totalnya dan Oke, kemudian tutup kurung, enter. Ya, totalnya berapa? Totalnya 6.080.500 rupiah. Oke, nah kemudian jumlah, ditanya lagi nih, jumlah pembelian. Nah, ini apa nih? Jumlah pembelian kelas VIP ya, jumlah pembelian tiket kelas VIP. Berarti kita akan menghitung nih, berapa total yang membeli kelas VIP dari sini. Nah, masih ingat kita akan pakai rumus apa? Nah, menghitung berdasarkan kriteria. Ya, yang lupa silakan coba buka postingan saya yang sebelumnya ya. Oke, pakai rumus apa? Rumus sama dengan count if ya. Count if kita akan menghitung ya berdasarkan kriteria. Oke, count if kita blok, kita mau ngecek di sini ya dari kelas ini. Jadi yang berapa orang ya atau berapa jumlah yang beli kelas VIP. Kita blok. Kemudian apa yang akan kita cari ialah kelas VIP, maka kita blok titik koma, masukin kriterianya. Jangan lupa pakai tanda petik ya, petik, masukin VIP dan tutup petik, tutup kurung, enter. Nah, dapat ya. Maka jumlah pembelian kelas VIP-nya itu ada 4 orang ya. 1, 2, 3, 4. Oke, selesai ya. Nah, oke teman-teman ya. Mungkin itu ya yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini gitu ya. Ini salah satu contoh ya soal tes kerja Microsoft Excel ya untuk bagian admin ya. Nah,
Mudah-mudahan siapa tahu dengan ini kalian bisa menambah wawasan dan juga menambah jam terbang untuk latihan ya. Dan juga saya harap semoga ini bermanfaat. Oke. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan ya setelah menonton ya, setelah menonton video ini. Jangan lupa untuk file dan jangan khawatir untuk filenya, file latihan ini nanti saya akan sudah saya cantumkan di deskripsi postingan ini ya. Nanti kalian bisa download secara gratis dan langsung praktek di rumah ya, supaya apa? Supaya bisa. Oke, itu aja teman-teman ya untuk pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu dan jangan lupa ya, kalau misalkan ini bermanfaat boleh silahkan di-share ke teman yang lain, siapa tahu postingan ini yang selama ini mereka cari. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.